Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kesal karena sering ditangkap saat mencari ikan, nelayan bakar kapal patroli milik Kementerian Perikanan dan Kelautan di pesisir selatan. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Padang. 1 orang meninggal dunia. Harga cabai di Pasar Raya Padang berangsur turun. Sebuah kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan dibakar nelayan di Muara Air Haji, pesisir selatan. Peristiwa itu terjadi Jumat pekan silam saat kapal patroli melakukan operasi penegakan hukum terhadap nelayan yang diduga menggunakan alat tangkap pukat harimau yang dilarang digunakan. Beginilah bentuk kapal patroli usai dibakar massa. Kapal ini teronggok di pantai Air Haji. Di beberapa tempat di kapal itu, asap putih masih mengepul, menandakan api belum sepenuhnya padam. Polisi yang berjaga di kapal itu mencoba menyiramkan air laut dengan peralatan seadanya. Hal itu dilakukan agar api tak lagi menyala. Pasalnya, asap mengepul di bawah drum yang diduga berisi bahan bakar minyak. Peristiwa pembakaran itu diawali saat kapal patroli yang berusaha mengejar sejumlah kapal nelayan yang melarikan diri. Namun salah satu nelayan nekat mengandaskan kapalnya ke tepi pantai dan ABK-nya berhamburan menyelamatkan diri. Melihat buruannya lari, 2 anggota pengawas sumber daya kelautan perikanan, PSDKP, sempat naik ke atas kapal nelayan untuk menghentikan laju kapal, namun usaha itu gagal. Tanpa disadari petugas, kapal patroli turut kandas tak jauh dari lokasi karena terbawa arus laut yang kuat. Melihat situasi itu, ratusan nelayan yang berkumpul di pantai meluapkan emosi dan membakar kapal patroli. Meski kapal terbakar, 8 personil PSDKP berhasil menyelamatkan diri. Polisi dari Polsek Linggosari Baganti segera ke lokasi, mengamankan seluruh personel dan membawa mereka ke Mapolsek. Yang mana terjadinya pembakaran tersebut yang diduga dilakukan oleh warga setempat. TKP di pantai Muaro Air Haji, Kanagarian, Pasar Lama, Muaro Air Haji. Jadi untuk pelaku masih dalam proses lidik. Kini kasus pembakaran kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan itu masih dalam penyelidikan tim gabungan Satreskrim dan Satpolair Polres Pesel. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Inilah lokasi tambang emas ilegal yang telah beroperasi sejak beberapa hari terakhir. Sebuah alat berat dan belasan pekerja menggali tanah menggunakan alat berat untuk menemukan butiran-butiran emas. Namun aktivitas tanpa izin ini membuat warga kampung Kubang Nanrao di Kabupaten Solok resah. Karena penggalian tanah untuk mencari emas akan merusak lingkungan dan berdampak pada area persawahan mereka. Warga pun melaporkan hal itu ke Polres Solo Arosuka. Bersama warga, polisi kemudian memusnahkan tambang emas ini dengan cara dibakar pada Kamis malam pekan silam. Hal itu dilakukan karena jika dirazia pada siang hari, maka para pekerja kabur ke hutan. Sedangkan pemilik tambang atau pemodalnya justru tak berada di lokasi. Dan pada hari ini melakukan penindakan secara tegas barang bukti serta akan melakukan polisland di lokasi yang kami laporkan atas nama pengrusakan yang diduga akibat adanya penambangan tanpa izin. Sekali lagi kami atas nama pelapor mengucapkan terima kasih atas atensi dari Kapolres. Serta indikasi adanya penambangan tanpa izin yang berada di wilayah Lakwa,
Rumbai, Kubang dan Rao, Nagari, Supayang. Saat ini kami sudah ada di TKP. Kami melaksanakan polis line di tempat yang diperkarakan. Kami juga melaksanakan pemusnahan terhadap kem-kem serta barang bukti yang indikasinya digunakan untuk aktivitas penambangan tanpa izin. Sejumlah barang bukti disita polisi untuk proses hukum selanjutnya. Meski demikian, hingga kini polisi belum mengetahui siapa pemilik modal dari penambangan emas ilegal itu. Meski demikian, masyarakat sekitar merasa lega karena sawah mereka kembali aman. Warga berharap pemilik modal segera ditangkap. Pasalnya, tambang emas dilakukan dengan alat berat yang pemiliknya mempunyai modal yang besar. Alfi melaporkan dari Kabupaten Solo. Kepanikan melanda karyawan sebuah rumah makan di Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh, pada Jumat sore pekan silam. Sebuah fasilitas akomodasi karyawan sebuah rumah makan terbakar. Api yang membesar dengan cepat membakar bangunan semi permanen dan rumah warga yang ada di sebelahnya. Kobaran api terus membesar membuat kepanikan. Para karyawan berusaha menyelamatkan barang-barang dari amukan si jago merah, seperti kasur, meja, kursi, meja pajangan makanan, tabung gas, dan barang-barang lainnya. Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran dari Payakumbuh dan 50 kota tiba di lokasi dan berusaha menjinakkan api agar tidak membesar dan membakar bangunan lainnya. Dari keterangan saksi yang merupakan karyawan rumah makan, api pertama kali terlihat dari bagian atas atau bagian loteng mes tersebut. Mungkin konslet, mungkin karena kayu tuh mungkin cepet nyebar api. Sekitar jam berapa tadi? Jam 3. Ada korban atau bagaimana di dalam? Dapur atau apa tuh? Konsleting di bagian tempat tinggal karyawan. Tempat tinggal karyawan. Dapur aman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku selama 1 jam. Kita dapat informasikan bahwasanya tadi kami dapatkan informasi terkait dengan kebakaran ini di sekitar jam 3 kurang. Jadi kalau kita lihat memang secara kerugian materi kita belum bisa memastikannya. Namun dari apa yang kita lihat ada beberapa kendaraan barangkali yang terlihat di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sebuah sepeda motor ludes terbakar. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kecelakaan beruntun terjadi di jalan lintas Sumatera Solok Padang, tepatnya di Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok pada Jumat sore pekan lalu. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil bak terbuka, 1 unit sepeda motor, serta 2 unit mobil minibus yang sedang terparkir di pinggir jalan. Kecelakaan ini berawal ketika mobil bak terbuka yang bermuatan jengkol datang dari arah Padang menuju Solo. Diduga mobil itu mengalami remblong sesampai di penurunan di Jorong Aro, Nagari Talang, Kabupaten Solo. Akibatnya, mobil itu oleng ke jalur kanan hingga masuk ke jalur berlawanan arah. Mobil kemudian menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Tak hanya itu, mobil juga menghantam 2 kendaraan yang sedang terparkir di sisi jalan. Setelah itu, mobil bak terbuka rebah kuda di pinggir jalan. Akibat dari kecelakaan beruntun ini, pengendara dan penumpang sepeda motor yang masih remaja mengalami benturan keras dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka. Dapat kami laporkan bahwasannya telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya di jalan lintas Solok Padang, Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Untuk kendaraan yang terlibat yaitu antara 1 unit mobil Isuzu Terraza pickup yang bermuatan jengkol diduga mengalami remblong sehingga menabrak 1 unit mobil Honda Mobilio serta 1 unit mobil sedan Corolla dan 1 unit sepeda motor. Polisi telah menahan sopir mobil pickup tersebut. Sedangkan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan
saat ini ditempatkan di unit Gakum Satlantas Polres Solo untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Dan menabrak, informasinya